Hari ini kita akan melaksanakan wawancara tentang kode etik dari sebuah profesi. Nah, mungkin sebelumnya agar kita lebih mengenal satu sama lain, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Nisha Maulida pada selaku moderator pada wawancara hari ini, dan ada rekan saya, ada Ajeng Tribina, Wardani, ada Keisha Naila, dan ada Mirza Lesmana. Oke, selanjutnya saya izin membacakan susunan acara pada wawancara hari ini, dimulai dari perkenalan narasumber, selanjutnya ada penyampaian pertanyaan dari kami, dan ditutup oleh sesi dokumentasi, Mbak. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin boleh Mbak perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, Teman-teman, perkenalkan nama saya Dera. Saat ini profesi saya HR ya di salah satu perusahaan farmasi yang mungkin bisa dibilang cukup besar di Indonesia ya. Memang background background pendidikan saya MPSI psikolog ya. Jadi kemarin langsung, terjun juga menjadi HR di, bisa dibilang bidang rekrutmen gitu. Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Redo Tridinata Wijaya. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta, khususnya di Fakultas Psikologi ya. Mengajar beberapa mata kuliah, sebenarnya ada statistika, filsafat, bio, dan sebagainya gitu. Ya, sebenarnya lebih ke apa yang diberikan ya, saya terima gitu. Em, Lalu mengajar sebenarnya sudah dari tahun 2024, jadi sebenarnya masih terbilang baru, termasuk dosen muda gitu. Eh, jadi kalau secara angkatan saya dengan kalian nggak jauh beda lah di Fakultas Psikologi ya. Oke, mungkin itu aja. Oke, kalau job desk tentunya tadi, di bidang rekrutmen ya, untuk mencari kandidat yang potensial untuk perusahaan saya. Selain itu, saya membuat asesmen psikologi ya, jadi rekrutmen end to end. Asesmennya itu kalau di kantor saya itu ada psikotes juga, wawancara, terus memang psikotesnya sama seperti kita ya, yang psikologi ini, bisa menggunakan online dan offline. Nah, offline itu pakai, manual sih gitu ya. Jadi kalau saat ini saya lihat sih beberapa kantor itu sudah jarang ya pakai, psikotes manual, terus, apa namanya, jadi suka suka lupa gitu ya kalau misalnya di perusahaan lain itu menurut saya sih suka lupa ini, caranya gimana ya menggunakan psikotes ini gitu. Nah, tapi kalau di tempat saya alhamdulillahnya masih, ada yang menggunakan manual dan komputer atau online gitu. Nah, selain ada apa, psikotes juga, saya sendiri itu memperkenalkan perusahaan saya itu ya, kantor saya ke universitas-universitas yang memang sudah berkolaborasi dengan perusahaan. Jadi, mengenalkan profil perusahaan, misalnya nih ada UI, terus UGM, Unpad, dan sebagainya. Ada memang Seven Wonders gitu kalau di perusahaan saya, menamakan, universitas yang memang kolaborasi gitu. Jadi, mmm, tujuannya itu untuk merekrut kandidat atau mahasiswa yang memang potensial unker gitu ya, ada apoteker terkait job desk-nya. Oke, baik. Terima kasih, Keisha. Sebenarnya terkait job desk, sebagai dosen itu kan ada tiga ya. Sebenarnya tugas utamanya adalah tridharma sebenarnya teman-teman. Melakukan penelitian, pengajaran, dan pengabdian. Jadi tugasnya itu tidak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi selama
hampir 1 semester ataupun mungkin 1 tahun, kami harus memenuhi 9 SKS minimal per semester dan harus juga melakukan sebuah penelitian dan adanya pengabdian salah satu. Itu hal yang wajib untuk dilakukan walaupun seperti yang teman-teman tahu sebenarnya bahwa tugas dosen tidak hanya sekedar hal itu saja gitu. Ada tugas-tugas administratif yang lainnya ataupun tugas-tugas tambahan yang lainnya yang diberikan oleh kampus dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya tugas utamanya adalah Tridharma tadi, pengabdian, penelitian, dan pengajaran sih teman-teman. Itu aja. Sebenarnya terkait kode etik, dosen tuh memiliki kode etiknya. Pertama mungkin diatur di dalam Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2024, yang mana itu sebenarnya kode etik yang mengatur keseluruhan nih dosen yang ada di Indonesia. Tetapi sebenarnya tiap universitas, tiap kampus itu punya kode etiknya masing-masing terkadang teman-teman. Yang sifatnya mungkin penambahan atau mungkin penyesuaian lah dengan budaya yang ada di dalam ruang lingkupnya sendiri gitu. Begitu juga UNJ gitu. Dan kalau tadi ditanyakan sebenarnya contohnya seperti apa? Secara umum sebenarnya kode etiknya akan berkaitan dengan bagaimana melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat di dalam ruang lingkup, uh, entah itu di kampus ataupun di luar ya teman-teman. Itu pertama gitu kan, seperti bagaimana cara melakukan prosedur penelitiannya ataupun bagaimana hal-hal yang ada di dalam penelitian itu sesuai dengan ranah ataupun konteks yang dimiliki oleh universitas ataupun kampus itu sendiri gitu. Dan tentu juga ada kode etik misalnya di dalam mengajar seperti apa, di dalam berinteraksi dengan teman-teman ini seperti apa gitu kan. Entah itu sederhananya kalau tadi ditanya contoh ya sederhana bagaimana misalnya ketika mengajar dengan uh, cara yang paling simpel adalah cara berpakaian lah ataupun bagaimana berinteraksi menjelaskannya dengan kata-kata yang baik dan sebagainya itu adalah hal yang simpel itu. Jadi kalau ditanya kode etik tentu banyak gitu ya, ada juga kode etik di dalam misalnya um, ketika misalnya seorang dosen itu berada di lingkungan kampus dan di luar kampus gitu kan, di dalam bermasyarakat dan sebagainya. Karena kan pekerjaan dosen itu juga membawa sama seperti teman-teman lah. Teman-teman misalnya kuliah di UNJ gitu kan, sebenarnya kita membawa alma mater kita gitu kan, kemanapun kita pergi tidak terlepas dari alma mater itu sendiri gitu kan. Jadi kode etiknya banyak, tetapi contohnya sederhana ya tadi dari bagaimana cara melakukan penelitian ataupun dari berpakaian ataupun menyampaikan materi dalam kelas dan sebagainya sih teman-teman. Mungkin itu aja. Oke, kalau kode etik tentu ada ya, apalagi kita seorang psikolog itu menekankan prinsip kerahasiaan data, terutama ketika kita melakukan asesmen psikologi atau psikotes gitu ya. Ada kerahasiaan data, kemudian ada objektivitas kita sebagai psikolog untuk menilai si kandidat ini, kemudian penggunaan alat ukur yang sah dan kompeten gitu ya. Kemudian memberikan rekomendasi asesmen tersebut berbasis bukti gitu. Jadi jangan berdasarkan penilaian like dislike gitu sih teman-teman. Nanti kalau misalnya suara saya putus-putus atau kurang jelas bisa disampaikan aja ya. Ketahui teman-teman bahwa sebenarnya dalam melakukan aktivitas apapun kan itu ada yang namanya visi ya, tujuan ya. Dan kode etik itu sebenarnya cara kita untuk menjaga kita itu masih berada di ritme yang tepat di dalam di dalam menuju ke visi tersebut teman-teman. Nah, jadi sebagai seorang dosen tentu kode etik itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupannya. Karena dengan ada kode etik itu seorang dosen ataupun uh, apa pekerja yang lainnya lah ataupun mahasiswa lah yang memiliki kode etik tertentu gitu kan, eh, membuat kode, dengan memiliki ataupun mengaplikasikan kode etik yang dia miliki itu dia tidak akan melewati batasan-batasan. Sebagai contoh sederhananya, karena pekerjaan dosen itu adalah pekerjaan yang akan berinteraksi dengan teman-teman dan sebagainya, tentu kan harus ada ranah dan batasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tidak memegang kode etik dalam berinteraksi dengan teman-teman, bisa saja kan nanti akan timbul-timbul masalah gitu. Misalnya masalah yang umum misalnya, apalagi di psikologi banyak perempuan dan sebagainya gitu kan, bisa jadi kesalahpahaman gitu kan, dianggap melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu hal yang sederhana lah
Maksudnya dalam berinteraksi pasti itu akan sangat berguna sekali kode etik itu untuk menjaga batasan-batasan agar seorang dosen bisa tetap profesional, menjalankan tugas fungsinya dengan tepat, benar gitu kan, dan tidak melanggar hal-hal yang sebenarnya akan menimbulkan masalah kemudian harinya. Sebenarnya seperti itu sih teman-teman. Kenapa kode etik ini jadi penting di dalam pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi. Oke, alasannya ya, selain memang kita ada kode etik yang mengatur, di sini kan kita kalau psikologi itu berkaitan sekali dengan manusia ya. Jadi memang, kerahasiaan itu harus banget sih dijaga gitu. Kalau ditanya terkait alasannya, karena memang sudah kode etik dan apa ya, kayaknya kurang 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 baik sih kalau misalnya dibocorkan untuk, divisi yang tidak apa ya, berkaitan gitu sih teman-teman. Dan juga kayaknya tidak ada kepentingan juga gitu ya kalau divisi lain yang, eee, tidak berkaitan dengan HR kita bocorkan, kayaknya kurang etis gitu ya menurut saya, dan tidak ada kepentingannya gitu sih Oke, isu memang so far sih, belum ada isu yang menurut saya krusial juga ya teman-teman. Paling, mmm, dari sesama HR sih, yang menurut saya sorry, kalau di HR saya itu kebetulan di bidang rekrutmen ini, cuma saya yang psikolog ya. Jadi yang lainnya itu masih, belum belum profesi gitu. Nah, menurut saya sangat menyayangkannya ketika teman-teman sesama HR atau rekrutmen ini walaupun memang bukan, eee, psikolog gitu ya, tapi terkadang sering, mmm istilahnya, apa ya, seperti menertawakan, "Ini kok hasilnya seperti ini ya?" Gitu sih. Itu menurut saya sangat sangat menyayangkan gitu ya. "Ini kok hasilnya seperti ini?" Terus juga kemarin berdasarkan, hasil observasi saya, kata teman-teman saya nih, kata rekan saya, si A ini, ada yang telat gitu ya, pantes ini hasil asesmennya seperti ini, hasil psikotesnya seperti ini, gitu. Menurut saya sih agak, kurang etis juga kalau disampaikan di ruang publik atau di forum gitu teman-teman, itu sih. Ya sebaiknya kalau memang si A kurang kompeten gitu ya, ya disampaikannya ketika memang dibutuhkan aja gitu. Ya itu sih yang menurut saya sangat disayangkan, tapi kalau untuk hal-hal yang krusial kalau sampai divisi lain, harus mengetahui hasil asesmennya sejauh ini belum ada sih teman-teman. Alhamdulillah sebenarnya kalau di Fakultas Psikologi sejauh ini saya nggak terlalu banyak mendengar ya isu terkait pelanggaran-pelanggaran. Cuman mungkin kalau di universitas lain atau mungkin di fakultas lain adalah beberapa yang saya mendengar. Sebagai contoh terkait dengan publikasi, mungkin teman-teman juga tahu lah beritanya waktu itu salah satu universitas gitu kan, ada seorang dosen melakukan publikasi setahun itu sampai berapa banyak gitu penelitian yang mana ternyata uh, dia melakukan penelitian itu tidak sesuai dengan aturan-aturan gitu. Bahkan dia mengutip nama seseorang dosen yang lain atau penelitian lain, tetapi sebenarnya mereka tidak bekerja sama. Dan itu kan sebenarnya isu di dalam kode etik gitu. Bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan di luar eh, keseharusan yang harus dilakukan sebagai seorang dosen yang sesuai dengan kode etiknya. Atau mungkin yang paling umum, adanya pelecehan seksual gitu kan. Nah, teman-teman juga saya yakin banyak lah mendengar berita ya terkait kasus-kasus pelecehan seksual dan sebagainya. Nah itu dua hal yang umum lah sebenarnya yang banyak terjadi eh, selama maksudnya entah itu selama saya menjadi dosen ataupun tidak gitu kan. Dua isu itu yang sangat umum yaitu terkait dengan bagaimana interaksi pelecehan seksual ataupun ya pelanggaran-pelanggaran di dalam proses melakukan penelitian sih teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Ya, baik. Sebenarnya kalau terkait sanksi itu akan sangat
subjektif ya teman-teman ya, tergantung bagaimana kebijakan dari kampus itu masing-masing gitu kan. Karena tiap kampus tentu ketika ingin menjatuhkan sanksi itu pasti kan ada pertimbangan eh, dan ada eh, penilaian lah dari bagaimana entah apapun yang dinilai gitu, entah apakah dia memang baru pertama kali melakukan dan sebagainya. Cuman kalau ditanya idealnya menurut saya adalah tentu ketika melakukan pelecehan seksual yaitu sudah masuk ke ranah hukum ya. Jadi maksud saya harusnya kampus mungkin bisa menonaktifkan terlebih dahulu dan melimpahkan kasus tersebut ke ranah hukum gitu. Nanti biar di ranah hukum lah yang akan lihat. Kalau memang ternyata di ranah hukum dia di penjara dan sebagainya, berarti kan dosen itu bisa kita nonaktifkan ataupun kita pecat gitu kan. Tetapi kalau misalnya di ranah penelitian juga sebenarnya itu adalah sanksi yang sangat berat harusnya diberikan adalah pemberhentian gitu kan. Apalagi kalau sampai sampai banyak gitu karena sebagai seorang pelajar ataupun kita peneliti salah satu hal yang nggak boleh dilakukan itu adalah kan kebohongan ya. Kalau salah itu nggak apa-apa wajar tuh, tapi kalau bohong itu yang nggak boleh. Jadi menurut saya sanksinya bahkan harusnya diberikan sanksi yang seberat-beratnya sih. Entah itu pemberhentian ataupun nonaktifkan dari jabatan yang dia miliki, entah itu sebagai fungsinya sebagai dosen ataupun mungkin dia memiliki jabatan-jabatan fungsional lain, jabatan struktural lainnya sebenarnya. Jadi menurut saya itu sanksi yang harus diberikan seharusnya ya. Oke, mungkin itu aja. Oke, kalau sanksi, eh karena memang ini menurut saya ya, karena memang saya bekerja di bidang industri yang, sepertinya terkait psikologi atau terkait psikolog ini nih masih masih simpang siur lah, maksudnya masih beririsan juga dengan tim manajemen biasanya gitu ya, apalagi kita di bidang industri. Nah, jadi belum terlalu menekankan terkait sanksi dari apa, pelanggaran kode etik gitu, teman-teman. Nah, terkait hal yang saya sampaikan tadi nih, dari rekan-rekan rekrutmen juga ada yang menyampaikan hasil asesmen di luar kepentingan atau di dalam forum yang, informal gitu ya. Saya sih sering menegur gitu sih, "Udah deh nggak usah disampaikan di sini, kan kasihan nih anaknya." Kita kan pernah juga nih menjadi, apa, pelamar ya, jadi cari kerjaan gitu kalau misalnya ternyata hasil asesmennya disampaikan tidak sesuai semestinya gitu rasanya, aduh kok kasihan banget nih gitu ya. Jadi saya cukup menegur aja sih, cukup tegur terus, mungkin diberi saran gitu sih, saya juga sering memberi saran, mungkin kita sampaikan ketika memang dibutuhkan atau kita lihat nih kalau si kandidat ini cukup potensial atau bisa dipertimbangkanlah untuk menduduki posisi itu gitu ya, mungkin bisa kita sampaikan kepada atasan atau kepada user gitu sih. Saya memberikan saran dan sering menegur yang bersangkutan gitu sih, teman-teman. Nah, kalau, sanksi mungkin, mmm, dari perusahaan kalau saya sih lebih lebih aware-nya ke perusahaannya, mungkin lebih menjunjung tinggi si psikologi ini ya, atau psikolog ini ya untuk, eee, sanksi-sanksinya lebih dipertegas lagi gitu sih teman-teman. Saya diandaikan menjadi makanan ya? Makanan apa ya? Saya pemakan segalanya lagi teman-teman. Apa ya? Mungkin makanan yang saya sukain kali ya, kalau makanan yang saya sukain sih sushi, ini saya rasa teman-teman yang lain juga pada suka sushi juga sih kayaknya ya. Kalau menurut saya sukanya, karena makanan yang saya sukain itu sushi, jadi menurut saya pekerjaan saya saat ini, seperti sushi karena saya cukup mencintai, terutama, inline sekali dengan background saya, ada asesmen psikologi, wawancara juga berbasis, behavioral interview ya, BI gitu. Terus juga ada asesmen asesmen psikologinya, maksudnya ada judging-nya juga. Itu sih, saya cukup mencintai pekerjaan saya, seperti saya mencintai sushi, gitu.